Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa pemirsa. Senang sekali hari ini saya Rangga Madisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita semua yaitu NTB Bicara. Hari ini kita masih akan membahas seputar tentang Koperasi Desa Merah Putih yang dimana kita juga tahu sama-sama ini merupakan salah satu cita Presiden Prabowo Subianto. Dan kita juga akan mengetahui bagaimana keadaan juga prospeknya di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu kita akan menghadirkan dua narasumber sosok yang sangat luar biasa yang akan berbagi informasi dan juga insight untuk kita semua. Untuk itu kita menyapa terlebih dahulu Pak Ramadhin yang merupakan Kabid Pengembangan Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Pak sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Luar biasa dan kita juga akan menyapa tentunya Bapak Mastor Sarjana Ekonomi yang merupakan Ketua Apdesi Merah Putih Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, selamat datang Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sehat hari ini Pak? Sehat. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sudah siap berdiskusi? Siap. Yang paling pasti hari ini kita juga akan membagi informasi bagaimana kemudian hari ini kita bisa lihat hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oke, sebelum itu kita buka diskusi kita dengan pertanyaan yang sangat basic nih Pak. Bisa jelaskan secara umum, mungkin secara harfiah gitu, lahirnya Koperasi Desa Merah Putih ini di NTB seperti apa gambaran umum saat ini? Mungkin diawali dari Pak Desi dulu boleh? Iya. Lahirnya Koperasi Merah Putih ini kan didasari oleh Kepres nomor 9 tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih maupun Koperasi Merah Putih Kelurahan. Ya, dari dasar itu memang seperti apa yang kita bahas waktu kita hearing dengan Kementerian Koperasi yang dihadiri oleh Bapak Tito, waktu itu Pak Menteri Dalam Negeri, membahas masalah percepatan ini pada bulan Februari tahun 2025, tanggal 18 waktu itu. Nah, di sana memang prospeknya untuk koperasi ini memang luar biasa. Kalau memang kita sesuai dengan apa yang kaidah-kaidah perkoperasian. Karena kalau kita ambil dari kata dari bahasa Inggris bahwa koperasi itu asal katanya corporation. Ya, corporation ini adalah usaha bersama-sama. Ya. Ada beberapa orang masuk melakukan usaha untuk menjadi usaha yang besar yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan anggotanya. Oke. Terus kalau bahasa Latin corporate. Nah, corporate juga sama artinya. Beberapa orang menjadi satu untuk melakukan usaha yang nantinya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kalau kita kembali kepada kaedah itu, tidak mungkin tidak, ya, wajib hukumnya bukan sunat lagi bahwa masyarakat kita itu akan sejahtera. Oke, yang paling pasti harapan utamanya dengan lahirnya Koperasi Desa Merah Putih ini juga berdasarkan kaidah-kaidah tadi akan berjalan masif dan juga aktif di Nusa Tenggara Barat. Oke, sekarang kita ke koperasi sendiri yang dimana salah satu representasi pemerintah mengetahui dan juga meninjau. Mungkin bisa diceritakan Pak, tanggapan atau respon dengan lahirnya Koperasi Merah Putih ini di Nusa Tenggara Barat. Apakah penerimaan itu secara masif atau masih ada tantangan-tantangan di dalamnya, Pak? Ya, terima kasih buat Mas Angga, selaku moderator dalam diskusi pada sore hari ini. Izinkan Pak Mastur terkait dengan kegiatan perkorporasian kita di sini, khususnya di NTB. Koperasi konvensional itu ada 4.000 Pak, 4.000 di mana sebelum kita masuk ke Koperasi Merah Putih, saya menjelaskan dulu ke koperasi kita itu ada 4.175 koperasi Pak. Nah, di mana dari 4.000 itu yang aktif itu hanya setengah. 2.000-an berarti. Ya, 2.000-an. Dan 2.000-an ini dari yang aktif itu hanya setengah yang melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, sedangkan untuk Koperasi Merah Putih ini jumlahnya di NTB ini 1.166 koperasi.
Ini yang untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana terbagi di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk sementara, untuk saat ini real time-nya, data real time yang ada pada kami, dan kami sering memantau ke lapangan, untuk yang sudah beroperasi, yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan itu sebanyak 375 KDKMP. Nah, dari 375 KDKMP itu yang sudah beroperasional itu sejumlah 121. Itu yang sudah beroperasional. Artinya yang beroperasional di sini sudah melakukan core business. Khusus untuk KDKMP-nya. Sedangkan untuk yang gerai yang dibangun sekarang, untuk saat sekarang itu sejumlah 375 titik lokasi di desa kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Oke, sebelum kita lebih jauh berdiskusi nih Pak Kabid, bisa dijelaskan keunggulan sekaligus perbedaan secara signifikan kedua koperasi ini, konvensional dan juga merah putih? Pada dasarnya sebenarnya koperasi itu sama, begitu Pak Mastur ya. Sama. Pada dasarnya sama semua. Cuma pada KDKMP ini adalah program unggulan dari Bapak Presiden kita, di mana awal mulanya dana maupun anunya disupport dari pemerintah pusat. Di mana untuk membangun gerainya aja itu menggunakan BUMN, Pak. Dalam hal ini Agrinas. Membangun 100% itu Agrinas yang melaksanakan. Tidak di pemerintah provinsi, tidak di pengurus koperasinya, bahkan tidak di pemerintah kabupaten kota. Berarti langsung berpusat. Dari pusat. Itu yang kita lakukan sekarang. Menarik sekali. Dan kalau misalkan kita lihat muara sekaligus outcome-nya, berarti memaksimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar, potensi khususnya di desa-desa gitu. Nah, kita pengen tahu lebih jauh nih Pak, apakah progres sekaligus prospeknya di masa yang akan datang itu akan menjamin dengan habit sekaligus kultur di setiap desa, kan pasti berbeda-beda Pak responnya. Betul. Kalau dari pandangan Bapak Mastur sendiri nih, melihat realitas sekaligus fenomena yang terjadi seperti ini, gejolaknya apakah bisa diatasi secara masif? Ya, kalau saya menurut analisis saya ya, kalau dia seperti sekarang pengelolaan Kopdes ini, ya, dia keluar dari apa yang menjadi perencanaan awal. Perencanaan awal mana? Itu ada tripartit, desa, himbara, ya, Kementerian Koperasi. Desa di sini ya sebagai wadah, ya, wadah Kopdes itu sendiri, tempat usahanya. Nah, awalnya adalah dulu yang kita ajukan sistemnya itu tripartit itu. Jadinya koperasi itu mendapatkan modal itu dari himbara. Kita belum ada kelihatan namanya PT Agrinas atau apa, itu belum ada. Ya, sejauh ini? Sejauh itu, waktu itu, bulan Februari awal itu tidak ada disebutkan PT Agrinas dan sebagainya. Ya, yang kita inginkan adalah himbara itu memberikan bantuan kepada koperasi berjumlah 3 miliar atau 5 miliar, ya, 5 miliar kepada koperasi. Nah, dana desa itu di sini posisinya jadi apa? Posisinya adalah sebagai penjamin dari dana yang dikucurkan oleh himbara ini. Niat awalnya ya? Niat awalnya. Iya, niat awalnya. Bagaimana dana dari himbara ini terselamatkan nanti. Gitu. Ya. Dengan adanya kas desa. Kas desa bukan kas daerah. Karena desa, ya. transfernya langsung dari Kementerian Keuangan itu ke desa. Baik. Tidak lewat mampir di provinsi, tidak mampir di kabupaten, itu langsung ke desa. Nah, yang 3 miliar itu langsung dikelola oleh Kopdes. Ya. Nah, nanti Kopdes akan mengembalikan sebesar 35 juta setiap
bulannya. Selama 6 tahun. Berlangsung. Ya, berlangsung. Dan seandainya nanti dalam perjalanan ini, kalau rencana awal itu dilaksanakan ya, kalau dia ketika nanti Kopdes itu mengalami permasalahan keuangan dan dia tidak bisa mengembalikan dana itu, dana dari Himbara itu, maka dana desa inilah yang menjadi jaminan yang akan mengangsur dana itu dari Himbara tersebut. Nah, sekarang terbalik sekarang ini. Realitas seperti apa di lapangan? Realitanya jauh api dari panggang. Oke, gimana itu Pak? Kenapa? Dana sekarang saya ini belum belum mendapatkan pembangunan transfer dari Himbara belum ada. Tapi dana desa saya sudah terpotong. Yang dulunya tahun 2025 saya dapatkan 1,4 miliar. Hampir ya. 1,3 sekian lah, hampir 1,4. Yang saya dapatkan sekarang transferan dari Kementerian Keuangan itu sebesar 360 juta. Koperasi saya belum. Berarti jauh. Ya jauh. Koperasi saya belum mendapatkan apa-apa. Secuil aja tidak ada. Oke, sejauh ini langkah yang diambil dengan melihat realitas di lapangan seperti ini, apa yang sedang diupayakan Pak saat ini? Kalau kita makanya besok ada rencana kita rakernas dan itu akan menjadi menjadi masukan kita untuk pemerintah tata kelola itu aja ya. Tata kelola di mana koperasi itu betul-betul dia independen ya. Tidak ada campur tangan dari PT ini, dari PT dari ini. Pihak-pihak lain misalnya gitu. Dari 3 miliar itu uang yang diterima oleh Kopdes itu hanya 400 juta. Ya. Dan yang 400 juta itu Kopdes diwajibkan untuk membayar sebesar 35 juta per bulan. Per bulan selama 6 tahun. Bagaimanapun pinternya seorang manajerial dengan modal 400 juta. Tetap kalah Pak. Saya wajibkan bukan sunat ya. Koperasi desa ini tidak akan bisa berkembang. Ingat kata saya ini ya. Tidak akan bisa berkembang. Pakai teori ekonomi manapun itu tidak akan pernah. Karena jauh dari skema yang dianggarkan. Jauh dari skema yang dianggarkan. Untuk membangun gerai aja itu 1,6 miliar. Ya, 1,6 miliar. Sementara yang terkucur saat ini dari skema yang 300 juta lebih tadi, malah yang masuk hanya 400 jutaan itu tidak menutupi Pak. Tidak menutupi. Mobil sekarang, mobil itu udah akan kita di dropkan, inventarisir. Jadi inventaris ya. Terus lagi pembangunan itu. Contoh saya selaku kepala desa Senggigi, saya punya sudah ruko 25 pintu. Ketika saya itu ajukan ke PT Agrinas, ya, itu kita disuruh untuk meratakan dan membangun dari awal. Kan pemborosan anggaran jadinya. Nah, apakah ini sekarang Kopdes itu sebagai wadah soko ekonomi nasional atau hanya sebagai bisnis to bisnis? Ya, kalau memang pemerintah ya Pak Presiden mau mensejahterakan Indonesia dari Kopdes itu, tolong sistemnya dirubah. Ya, tolong sistemnya dirubah. Nah itu. Ya. Kita berharap dari rakernas nanti semoga ada titik balik dan juga titik terangnya Pak. Semoga aktivitasnya atau skema yang digambarkan di awal akan sesuai dengan apa yang realita di lapangan gitu. Sekarang kita coba kembali ke Pemprov sendiri, di mana hari ini kita juga pasti butuh dukungan dan juga support gitu dari pemerintah sendiri. Dukungan konkret seperti apa yang kiranya saat ini sedang dilakukan melihat dari realita tadi juga tidak sesuai dengan apa yang sudah diskemakan Pak? Iya, terima kasih sebelumnya. Realita yang terjadi di lapangan pada saat ini Pak Mastur, bahwa para pemirsa, bahwa yang membangun daripada gerai itu adalah Agrinas. Yang membangun gerai. Dan di sini khusus kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini
Bank Himbara itu baru yang masuk itu adalah Bank NTB. Bank NTB ini dari 10 kabupaten kota sudah membantu sejumlah 25 juta per KDKMP. Itu bantuan peralatan. Dan kemarin juga sempat kami berkoordinasi dengan Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah direspon positif. Nanti keluar dari turun dari pimpinan pusatnya, insya Allah akan skemanya akan kita diskusikan lagi lebih lanjut. Insya Allah positifnya ada. Sedangkan dari Bank Mandiri baru 2 yang dibantu, Pak. 2 KDKMP yang dibantu dalam bentuk skema permodalan. Itu nilainya hanya 25 juta juga. Oke, per satu gerai untuk gerai. membantu peralatan atau equipment gitu, supaya mendukung dari runningnya koperasi desa ini ya Pak. Tapi tadi berbicara tentang realitas di lapangan, tentu tidak masuk akal gitu dibandingkan 20 juta yang dikucurkan hanya untuk membeli alat, sementara gerai aja itu kita harus menggelontorkan dana 1M lebih gitu 1,6. 1,6 gitu, artinya dari pemerintah daerah sudah mengupayakan semaksimal mungkin menghadirkan layanan pendukung gitu ya, untuk memastikan bahwa peralatan ini harus ada juga. Tapi bagaimana dengan kucuran dana untuk membangun gerai, Pak? Apakah kita percaya bahwa koperasi ini tidak akan bisa berjalan tanpa beberapa hal tadi itu, komponen tadi itu didukung secara penuh? Apa yang terjadi kalau misalkan kita berbicara tentang progresnya? Iya, sekali lagi untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal membangun gerai memang tidak ada kucuran dana dari pemerintah Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah. Hanya mendukung dari beberapa. Hanya mendukung, kami khususnya pemerintah provinsi itu mendukung bagaimana mengedukasi bagaimana masyarakat itu bisa berkoperasi. Ya, real time hari ini untuk pembangunan koperasi itu yang sudah 100% itu Pak Mastur itu sudah mencapai 13 gerai. Saat ini. Ya, saat ini per hari ini karena kita real time terus ini. Baik itu yang melaksanakan ratnya, baik pembangunan yang sudah 100% maupun yang sudah melaksanakan beroperasi. Nah, kita semakin tiap hari ada peningkatan, ada real time-nya di situ. Dan tugas kami di pemerintah provinsi bagaimana mengedukasi, bagaimana membimbing, membina terkait dengan perkoperasiannya, pembinaan koperasinya. Itu tugas kami. Baik, kita tahan dulu sejenak, Pak Mastur dan juga Pak Kabid, dan kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di NTB Bicara. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita semua yaitu NTB Bicara. Masih berbicara tentang koperasi Desa Merah Putih, di mana hari ini kita bisa realitanya cukup banyak hal-hal yang mungkin kita perlu akan bahas dan diskusikan lagi. Dan kita masih bersama dengan narasumber, sekarang kita masih bersama dengan Pak Kabid. Melihat realita tadi juga ada banyak progres yang akhirnya sudah dilakukan, bahkan sudah banyak yang beroperasi begitu ya. Tentunya dari koperasi ini juga banyak harapan di dalamnya. Kalau dilihat yang beroperasi ini, apakah didukung secara penuh dari beberapa sektor aja Pak, kalau bisa ditahu? Ya. Nah, terima kasih. Untuk dari data yang kami miliki, itu kami di mana kami di tiap KDKMP itu ada yang namanya business assistant, ada petugas kami, pendamping kami yang ada di setiap KDKMP itu untuk meninjau, untuk membantu. Membantu ada 2 KDKMP. Ada setiap KDKMP itu ada 1 BA dan ada PMO. Masing-masing kabupaten ada namanya PMO. Jadi petugas kami untuk PMO se-Nusa Tenggara Barat itu ada 22 orang. Sedangkan untuk BA itu hampir 1.166 itu ada business assistant-nya. Di mana tugas mereka ini untuk membantu, memfasilitasi bagaimana mendirikan koperasi, bagaimana mengelola. Mereka ada, dan ini perekrutan itu dari langsung kementerian yang membantu di tingkat lapangan. Sedangkan kami untuk dinas koperasi kabupaten setempat membantu bagaimana memfasilitasi KDKMP yang ada itu supaya bisa
bercore bisnis atau awalnya melaksanakan RAT. Satu catatan bahwa RAT itu belum tentu dia beroperasional. Iya betul. Ya, belum tentu yang dia beroperasional. RAT itulah membahas, ada mengevaluasi juga kalau yang sudah beroperasional. Itu Pak. Oke, luar biasa. Tadi saya beralih ke Pak Mastur sendiri, melihat kita berbicara fenomena yang terjadi saat ini, realitanya justru tidak sesuai dengan apa yang memang sudah digambarkan sejak awal gitu. Artinya ini kan juga PR besar untuk kita semua, di mana nanti yang ditanya bukan soal lahirnya koperasi, tapi pemerintah bekerja apakah sudah 100% apa atau seperti apa gitu. Karena pemerintah daerah pun tidak bisa turun secara penuh dengan melihat realita tadi. Surplus dananya juga justru bukan langsung ke desanya, malah justru ada beberapa pihak yang menjadi Agrinas itu salah satu ruang gitu ya untuk memastikan bahwa dari pembangunan dan segala macamnya gitu ya. Saya tuh pengen tahu Pak saat ini jaminan ketika misalnya di beberapa titik atau di beberapa desa itu di bangunan koperasi ini apakah nanti akan menjamin bahwa masyarakat di sekitar itu akan diperdayakan atau mungkin sumber daya alamnya nanti akan lebih bagus dimanfaatkan seperti apa? Ya, ini sangat bagus ini pertanyaannya. Ada beberapa laporan dari semua kepala desa dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri Desa waktu itu. Banyak gerai-gerai yang dibangun dan tidak melibatkan orang-orang setempat. Ya, orang-orang setempat itu banyak yang tidak dilibatkan. Nah, ini sudah saya informasikan kepada Pak Menteri Desa waktu itu, dan apa yang menjadi harapan kita dengan adanya koperasi merah putih, koperasi desa merah putih ini kan awalnya itu yaitu bagaimana untuk mengkarter, salah satu adalah rentenir, ya. Pijon itu ngambil apa? Belum kita panen sudah kita ambilkan, kita sudah jual. Itu namanya pijon. Lain pinjol. Kalau pinjol itu kan ya termasuk itu kita termasuk itulah tujuannya sebenarnya. Makanya sangat mulia tujuannya itu. Gitu. Tapi kalau dengan kita kembali kepada tadi itu, gitu. Kalau sistem pengelolaannya itu seperti itu gitu. Sedangkan dana desa sudah dipotong. Sekarang himbara itu apa fungsinya himbara itu? Sedangkan dari awal bahwa himbara itulah yang akan berperan, ya, berperan untuk mensejahterakan dan memberikan pembiayaan kepada koperasi desa merah putih ini. Gitu. Oke, berarti secara prinsip lahirnya koperasi desa ini justru akan membantu banyak sekali faktor gitu. Salah satunya pemberdayaan masyarakat di sekitar gitu. Tapi tadi banyak juga laporan justru tidak memperdayakan orang-orang sekitar. Itu pasti ada satu hal yang mungkin kita percaya bahwa kualitas sumber daya manusianya juga tentu akan mempengaruhi proses operasional seperti itu. Apakah ada alasan lain selain dari beberapa hal tadi yang akhirnya dari koperasi ini juga mengambil tenaga-tenaga dari luar atau tidak memperdayakan orang-orang sekitar? Iya, kan kita kembali seperti apa yang saya katakan tadi, bisnis to bisnis. PT Agrinas itu ya, B2B. Nah, kemungkinan iya, karena di sana lebih tinggi harga tukang misalnya kan. Nah, otomatis dia akan mengambil tukang dari luar yang standar harga upahnya lebih rendah dari desa tersebut. Nah, banyak hal sebenarnya yang harus diberdayakan. Ya, dengan pembangunan gerai itu seharusnya semua bahan juga tidak boleh keluar dari desa itu. Iya, dan itu salah satu bentuk multiplier efek ekonomi terhadap masyarakat. Setuju. Pasir dia harus ngambil dari desa itu. Bata dia harus ngambil dari sana. Batu semuanya. Tanah uruk pun harus, supaya apa? Dana bergulir di desa itu banyak. Terputarannya gitu. Tetap ada di desa tersebut. Banyak dan tetap di desa itu. Itu tujuannya. Jadinya nanti multiplier efek ekonominya kepada masyarakat setempat itu besar. Tapi kalau sebaliknya seperti itu, enggak ada.
Oke. multiplier efeknya pada masyarakat kita di sana. Berarti menariknya di sini juga bukan soal bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, justru Iya. ini juga yang paling dikerucutkan adalah persoalan bagaimana pengendalian dana itu dan pengalokasiannya justru tidak tepat sasaran mungkin barangkali. Karena kalau kita lihat seharusnya pemberdayaan lahirnya koperasi desa ini bukan hanya membantu masyarakat tapi juga bentuk bahwa masyarakat juga ternyata bisa diperdayakan dengan lahirnya ini, mulai dari Iya. tadi tukang dan pasir bata segala macam bisa diupayakan oleh lingkungan sekitar. Namun fakta dan realitas saat ini itu tidak diindahkan, artinya ada pengendalian di sini. Pengendalian. Sekarang upaya yang dilakukan dengan banyak sekali tinjauan yang justru tidak sesuai dengan skema awal, apakah ini juga bentuk protesnya sudah dilakukan atau seperti apa? Saya sudah beberapa kali protes. Mungkin melalui media internasional juga sudah. Lewat BBC juga sudah. Ya. BBC, BBC. nasional, oke. Dan itu sudah mungkin tersampaikan kepada Pak Presiden tentang keuangan desa yang dipotong duluan. Tidak kita kembali kepada skema awal itu, memberdayakan himbara itu. Kalau sekarang kan belum ada himbara yang terlibat langsung memberikan modal kepada koperasi desa. Nah, apa yang disebutkan oleh Pak Kabit tadi itu kan bukan anggota himbara, itu bank daerah, ya, yang hanya bisa membantu, mensupport sekedar membelikan alat-alat sebesar 25 juta. Alat operasional. Iya, efek dominonya kepada koperasi tidak seberapa, gitu. Tidak sebesar dengan apa yang kita lakukan dengan skema awal itu yang kita usulkan waktu itu dengan Bapak Menteri Koperasi Pak Budi waktu itu sebelum di reshuffle, ya, sama Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito langsung di Kementerian Koperasi waktu itu. Oke, menariknya di sini kalau kita lihat dari beberapa perspektif, justru pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat justru udah melakukan upaya yang sangat masif dengan menggerakkan beberapa pihak untuk melakukan perbantuan atau support dana yang senilai 25 juta rupiah. Artinya kalau kita lihat dan kita berbicara dengan logika sederhana, uang 25 juta itu juga tidak akan pernah bisa jalan ketika misalnya beberapa sektor tadi tidak dibangun. Tidak dibangun, betul. Apakah ini juga menjadi tantangan terbesar saat ini lahirnya koperasi desa dengan harapan kita ekonomi itu akan terus bergulir di setiap desa, Pak? Silakan. Iya, memang ini tantangan berat bagi kita kalau dia sistem seperti ini gitu ya. Salah satu contoh, Kabupaten Lombok Barat, semua Pemda juga, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Lombok Barat itu sangat berperan ya untuk melahirkan Kopdes Merah Putih ini. Dan khusus untuk Lombok Barat itu tidak tanggung-tanggung memberikan bantuan untuk pendiriannya. Yang waktu itu kita sepakati di provinsi, Pemda Provinsi itu memberikan sama-sama 1 juta. Ya Pak ya. Justru untuk membantu. 1 juta ya, sharing. Ya, sharing finance dengan kabupaten. Kabupaten kota itu memberikan subsidi 1 juta. Provinsi untuk seluruh desa seprovinsi Nusa Tenggara Barat itu memberikan 1 juta. Juga jadinya 2 juta. Ya, 2 juta untuk memberikan bantuan itu. Tapi beberapa kabupaten itu malah lebih dari itu. Karena ya, harapannya adalah perguliran ekonomi itu akan tetap masif di daerah tersebut. Masif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu. Lombok Barat itu tidak tanggung-tanggung. Dia menambahkan di ADD sebesar 10 juta, Pak. Oke, yang awalnya justru kita minta hanya 1 juta, tapi justru 1 juta. 10 kali lipat kita dikasih lewat ADD, penambahan ADD 10 juta. Dan itu platunnya di sana itu pembentukan Koperasi Merah Putih. Biaya 10 juta. Wah, itu berarti sangat mendukung dan juga menjadi angin segar harusnya. Iya. Tapi fakta di lapangan justru tidak diindahkan dengan beberapa regulasi yang di awal tadi. Oke, kita kembali ke Pak Kabit lagi. Tadi melihat realitas sekaligus yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan di awal. Artinya ini juga bukan hanya salah satu aja yang kena dampak, tetapi pemerintah juga nanti akan disorot. Bagaimana kinerja pemerintah saat ini mendukung hal ini ternyata tidak konkret nih jatuhnya.
cara menghalau itu atau merespon hal tersebut nih Pak, dari pemerintah sendiri seperti Ya, apa? terima kasih sebelumnya. Tadi itu konsep menurut Pak Mastur tadi adalah konsep awal yang tidak sesuai. Kalau kami dari pemerintah dalam hal ini kami tidak melihat dari konsep waktu dibangunnya. Kami melihat bagaimana kita mengedukasi, kita memberi ruang kepada masyarakat desa atau pengurus Kopdes itu untuk berkreasi, untuk berwirausaha. Oke, Ini oke. tujuan kami. Kalau dari sisi tadi, sisi pembangunan Pembangunan. kami kita tidak tahu karena itu Ranahnya udah bukan lagi ranahnya Pemprov. bukan ranahnya Iya, Pemprov. Pemprov Tugas bukan. kami untuk pembangunan itu hanya untuk sebagai pengawas. Pengawas. Nah, saya optimis sekali kalau ini memang berjalan dengan bagus sesuai dengan harapan kita semua bahwa masyarakat desa itu akan Sejahtera ya. sejahtera. Dan untuk para kepala desa, mohon ini mungkin agak sedikit beda sudut pandang dengan Pak Mastur ya. Tadi dikurangi 500 juta untuk dalam satu desa, tetapi kalau ini Kopdes ini bisa berjalan, 3-4 kali lipat dia bisa dapat dalam 1 tahun. Oke. Kalau koperasi desa itu bisa berjalan dengan normal. Iya. Yakin. Itu secara optimisme akan bisa mendapatkan lebih. Kami optimis sebagai pemerintah di sini, optimis dalam mendukung cita-citanya Pak Presiden, apalagi Pak Gubernur kita sangat respon sekali. Beliau dengan tegas memerintahkan kepada Bank Himbara untuk membantu KDKNP ini, membantu, mensupport apa yang bisa disupport sebelum. Ini dengar-dengar cerita bahwa 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama itu akan dikawal oleh Agrinas kepengurusannya. Tapi setelah itu diserahkan ke pengurus koperasinya untuk bergerak. Menarik sekali. Tapi saya sekali lagi yakin contoh kasus ini yang ada di Ampenan Utara, Pak, itu sudah bisa bekerja sama dengan MBG. Mereka mensupport di MBG, Pak. Mereka mensupport banyak peluang-peluang itu yang bisa koperasi itu hidup. Untuk dibabakan, Pak. Untuk dibabakan. Hampir semua kabupaten kota di Pulau Lombok ini mengambil roti yang ada di Babakan. Kalau dulu itu diintervensi sama koperasi Desa Merah Putih, itu bisa nggak jalan. usah banyak, Pak. Hanya misalnya Rp500 dalam satu roti, sejahtera anggotanya itu. Setuju. Oke, baik Pak Kabid, kita akan tahan sejenak. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di NTB Bicara. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentu dalam program kesayangan kita semua yaitu NTB Bicara, masih seputar tentang Koperasi Desa Merah Putih. Yang dimana hari ini kita bisa lihat bahwa realitanya juga banyak sekali hal-hal yang perlu dan akan kita bahas. Dan kita masih bersama dengan Pak Kabid nih, melihat realitas saat ini bahwa lahirnya atau hadirnya Koperasi Desa Merah Putih tentunya banyak sekali menuai respon dari masyarakat gitu. Melihat dari banyak masalah juga tentunya ini juga menjadi hal yang perlu harus kita perhatikan. Oke, melihat tarik konvensional tadi dengan kita berbicara tentang teknologi saat ini, tentu banyak persaingan yang mungkin kita akan mungkin bisa aja menggeser hal-hal konvensional. Bagaimana optimisme dari Pak Kabid sendiri melihat bahwa oh ini akan bisa berjalan running atau seperti apa ke depannya? Ya. Pada dasarnya karena ini adalah produk-produk unggulan desa yang akan diorbitkan atau yang akan dijual, saya yakin bahwa dengan adanya koperasi Merah Putih ini, desa-desa itu akan bisa lebih sejahtera dan kearifan lokal yang ada di desa itu kalau misalnya bisa dieksplor di situ, bisa dijual di koperasi di situ dan manajemen koperasi lebih bagus. Salah masyarakat atau anggota koperasi yang ada di desa itu akan dan kita berharap hal itu akan terjadi dan itu akan membantu banyak sekali pihak gitu ya. Sekarang kita ke Pak Mastur sendiri. Melihat sekarang realitanya tentu pasti kita butuh usaha untuk lebih banyak memaksimalkan bahwa masyarakat di sana juga tentunya harus menjadi bagian penting untuk memaksimalkan sekaligus mensukseskan lahirnya Koperasi Merah Putih. Dari pandangan atau kacamata dari Pak Mastur sendiri, bayangan itu apakah sudah ada terlihat secara positif, Pak? Ya, kita kembali kepada
apa yang menjadi harapan dari koperasi. Koperasi ini adalah sebagai soko guru ekonomi masyarakat atau nasional. Nah, di sini saya harapkan desa itu akan sejahtera dengan adanya Kopdes. Koperasi ini. Iya, dengan catatan jangan mengambil usaha masyarakat yang sudah ada. Salah satu contoh misal toko sembako dan sebagainya. Kalau itu yang diambil berarti ada usaha masyarakat kita yang akan tergeser. Ya, coba koperasi ini bermain di sektor yang di atas itu. Nah, salah satu contoh misalnya dia sebagai unit penyuplai dari semua toko-toko yang ada di sana. Itu menarik sekali. Yang kalau seperti itu maka koperasi ini akan jalan. Oke. Tapi kalau dia bersaing buat gerai ini itu menjadi masalah besar untuk menjual langsung ke masyarakat. Nah, yang akan mati adalah toko-toko kios-kios kita yang ada di kampung-kampung. Sedangkan selama ini sudah tergeser dengan Alfamart, ya, gerai-gerai minimart yang modern, ya, toko-toko modern. Nah, lagi kita bermain di sana. Saya berikan masukan supaya betul-betul Kopdes ini bermain sebagai pelindung, ya, pelindung dari masyarakat itu sendiri. Contoh tadi itu memberikan bantuan atau sebagai supplier pupuk, ya, supplier gas, ya, sebagai supplier beras dan mengambil sebagai membantu Bulog untuk mengambil hasil pertanian masyarakat agar dia tidak mati oleh tengkulak yang ada di desa. Menarik kalau sekali. Itu saya ajukan jempol. Ya. Tapi semoga kita berharap dengan lahirnya koperasi desa ini tentu akan membantu dan juga mengetahui segmentasinya itu bukan lagi masyarakat. Tapi juga pelaku usaha yang memang mau menumbuhkan usahanya tapi bersumber atau warehouse-nya tuh dari koperasi ini. Koperasi itu sendiri. Kalau dari kacamata Bapak sendiri, apakah ini sudah dibicarakan sebelumnya? Ya memang dari awal seperti itu sebenarnya. Skema awalnya memang seperti itu. Tapi sekarang dia buat gerai dan itu kan sama aja akan mematikan, menggeser fungsi-fungsi masyarakat kita yang memang kerja dan berusaha di segmen itu gitu loh. Berarti pasarnya juga direbut akhirnya. Direbut akhirnya gitu. Dan itu justru tidak sehat. Tidak sehat. Dan justru yang di awalnya menjadi harapan kita mengentaskan kemiskinan yang ada di desa itu justru akan memiskin banyak orang lagi. Orang yang akan kehilangan usahanya. Nah ini menjadi tantangan nanti dari Dinas Koperasi untuk terus mengawasi. Fungsinya di sana memang. Ya, fungsi untuk mengawasi usaha dari koperasi-koperasi itu. Nanti kalau memang usahanya itu ada ketersinggungan dengan usaha-usaha masyarakat, itu tolong nanti untuk diarahkan agar tidak membunuh usaha-usaha masyarakat kita yang sudah ada di segmen itu. Baik Bapak Mastur, boleh sekarang kesimpulan sekaligus mungkin pesan khusus untuk masyarakat atau pemirsa hari ini yang nonton, singkat saja silakan. Ya, para pemirsa, saya selaku Ketua Abdesi NTB, mari kita dukung Koperasi Merah Putih ini untuk lebih maju dan lebih sejahtera masyarakat. Dan begitu juga untuk pemerintah pusat, karena ini dia sistem top down, saya harapkan mari kita kembali kepada sistem awal yang kita ajukan agar Himbara itu bisa berfungsi secara maksimal. Makasih banyak Pak Mastur. Sekarang ke Pak Kabid, representasi dari pemerintah, di mana hari ini kita bisa lihat tugas dan pergerakan itu
memantau sekaligus menjadi pengawas gitu lahir dan juga geraknya dari Koperasi Daerah Desa Merah Putih sekarang. Mungkin singkat aja Pak untuk kesimpulan sekaligus pesannya. Ya, para pemirsa yang saya hormati bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih ini yang di tiap desa, kelurahan, kalau benar-benar betul-betul bisa jalan dengan benar, sejahtera masyarakat desa di mana kearifan lokal itu bisa diekspor, eh, kebutuhan-kebutuhan masyarakat anggota yang ada itu bisa terpenuhi, itu akan mensejahterakan sehingga pada saatnya nanti masyarakat yang ada di desa itu tidak perlu lagi ke luar dari desanya, di desanya aja dia bisa Berusaha atau berusaha berupaya. dan berupaya dan tetap sejahtera. Ini Oke, harapannya. ini harapan. Oke, mungkin sekaligus satu singkat saja ajakan untuk anak muda saat ini, mohon dukungannya mungkin sekaligus untuk mempersiapkan diri karena kita percaya bahwa dengan lahirnya Desa Merah Putih ini tentu akan banyak sekali menampung tenaga kerja baru, Pak. Singkat Ya, saja silakan. untuk generasi muda yang dengan IT bahwa Koperasi Merah Putih ini juga akan menggunakan tenaga-tenaga anak muda di mana Koperasi Merah Putih ini juga akan menggunakan fasilitas IT untuk dalam hal jual belinya, dalam Oke. hal bisnis, proses bisnisnya, semua akan digunakan dan insya Allah dalam ke depan ini ada lagi perekrutan sarjana untuk membantu mengembangkan koperasi-koperasi yang ada di desa dan kelurahan. Oke, yang paling pasti harapan-harapan baik hari ini tentunya bisa terselesaikan dan juga terjawab gitu ya. Karena kita percaya bahwa kegiatan secara positif seperti ini tidak akan bisa berjalan sendiri, melainkan tentu butuh dukungan dan support dari berbagai pihak. Salah satunya mungkin generasi muda juga harus turut bisa menjadi andil bagian untuk mensukseskan rangkaian kegiatannya. Kemudian juga Tokoh pemerintah agama. juga menjadi salah satu core yang bisa menjadi pengawas di dalamnya. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, dan siapapun yang di dalamnya akan menjadi satu bagian penting gitu. Karena kita percaya bahwa lahirnya koperasi ini tentu upaya yang bisa diupayakan adalah bisa mencerdaskan sekaligus memperdayakan, sekaligus mungkin memperkuat ekonomi desa seperti itu. Dan pemirsa, kita sudah nggak kerasa sudah berada di penghujung acara kita. Seharusnya kita lebih banyak berdiskusi dan lebih panjang lagi. Namun karena keterbatasan waktu, menghabiskan obrolan kita pada momen dan sore hari ini Bapak. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber yang hari ini telah meringankan langkah gitu ya, hadir memberikan informasi dan juga insight kepada masyarakat NTB khususnya pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Tentunya akhir kata saya Rangga Abadista pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.